Oke. Di soal tutorial bab 13 ini aku melihat banyak hal baru ya yang bisa ditemui gitu. Kalau di kelas sampai mana materinya? Kira-kira udah nyampe integral lipat 2 koordinat polar udah belum? Belum, Kak. Koordinat polar belum, Kak? Belum ya? Koordinat polar belum? Oke. Berarti ini palingan kita ngebahasnya sampai nomor 14 ya, palingan ya, 14. Karena belum masuk koordinat polar. Oke, sebelumnya kita telah konsep dulu di bagian 1 ya. Misalkan f adalah fungsi dua peubah x dan y, kemudian fxy itu positif, tak negatif ya. Pada suatu persegi panjang R, maka fxydA itu menyatakan volume apa nih, Kiki? Menyatakan volume? Ada yang mau jawab? Jadi ini menyatakan volume daerah gitu ya. Daerah dengan alasnya itu R, tapi alas bawahnya R, tapi alas atasnya itulah permukaan fxy gitu. Jadi bentuknya semacam kubus ya, tapi kubus yang atasannya itu enggak datar, tapi atasannya itu berbentuk permukaan fxy. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kan persegi panjang ya. R itu persegi panjang, jadi semacam limas, bukan limas, prisma, tapi prisma dengan atasannya itu mengikuti permukaan dari fxy. Kemudian nomor B, jika fungsi dua peubah f titik-titik pada R, maka f terintegralkan pada R. Syarat dia terintegralkan apa kira-kira? Ada yang mau jawab? Syaratnya adalah apa ini? Harapannya dia bisa continue ya. Jadi harapannya dia jika fungsi dua peubah itu f-nya continue pada R, maka f pasti terintegralkan pada R. Jadi nilainya harus ada gitu ya supaya dia bisa dihitung integralnya. Kemudian misalkan R itu daerahnya di antara AB, X-nya, Y-nya antara CD, dan F adalah fungsi dua peubah pada R, integral dari fx-nya dapat dinyatakan sebagai integral berulang, apa nih kira-kira? Integral berulangnya kita bisa tulis ini ya, kecilin dikit. Integralnya integral terus nanti dari A ke B gitu ya. Karena dia AB, kemudian integral lagi dari C ke D gitu ya. C ke D fx, y. Nah, kita bisa pakai di sini menggunakan dy dx. Jadi dy-nya itu di bagian luar, dy-nya bagian dalam ya, karena y-nya di antara C. Integral luarnya dx itu dari A sampai B. Kayak gitu. Ini kayaknya susah buat ditunjukkan karena memang aku nggak bawa pen tablet. Jadi integral itu aku singkat dengan in ya di sini ya. In AB berarti integral, kita tulisnya sebenarnya integral dari A di sini, kemudian yang B-nya di sini gitu sebenarnya. Apakah bisa dibalik? Bisa. Jadi ini bentukannya bisa dibalik. Jadi A-nya di sini, B-nya di sini itu bisa dibalik posisinya. Sehingga kalau pengen dibalik, berarti integral dari C ke D, baru A ke B, di dalamnya dibalik. Jadi dx dy, bukan dy dx. Kayak gitu. Ya. Yang ini. Yang agak susah ya kalau misalkan dicoret-coret. Ada yang mau tanyakan kira-kira bentuk integralnya? Yang C? Gampang ya? Nah, kalau misalkan yang D,
fxy itu adalah uxvy, ini terpisah ya, perkaliannya terpisah dengan fungsi u-nya terintegralkan pada a, b, dan fungsi v terintegralkan pada c, d, maka integral ini bisa ditulis sebagai, nah ini bisa dipisah posisi fxy-nya, karena fy-nya doang untuk si dy, dan ux-nya doang untuk si dx. Jadi kurang lebih gimana bentukannya? Kita bisa pisah ya, si dx cd-nya ini, ya cd-nya ini untuk v aja. Jadi ini diganti jadi v aja. Bingung nulisnya gimana? Kita tulis di sini jadi yang ini coret. Jadi ini cuman v aja dulu. Atau tulisnya di sini aku ini deh. Aku tulisnya di sini vx dy ya. Bentar. uy fy ya. vy dy. Sorry. vy dy. Nah, baru deh kita kali di sini. ux dx. Nah, ini bisa dipisah ya. Jadi bentukannya itu boleh dipisah karena dia perkalian. Ya. Jadi ini bentukan dy dx-nya bisa dihapus. Jadi vy dy ux dx. Kenapa? Karena ini bentukannya terpisah. Atau mau dikurungin juga boleh, ini dikurungin daerahnya untuk dy dulu. Vy dy dihitung dulu integralnya, baru nanti ux dx. Seperti itu. Ada yang bingung? Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Cukup jelas? Jelas ya? Nah, untuk yang E, S yang berada di antara Y dan X-nya tertentu ya. Dan kita lihat nih, patokannya adalah X yang skalar ya. Jadi patokannya yang X yang skalar. Integral lipat 2 dari S fxyda dapat dituliskan sebagai integral berulang yang kalau misalkan di sini kita akan tulis dalam bentuk dy dx. Kenapa? Karena yang terluarnya harus dalam bentuk skalar kayak gitu. Jadi ini dA-nya berubah menjadi dy dx. Nah, dA-nya yang ini. Ya. Nih. dy dx yang ini berubah jadi posisi dy di dalam, dx-nya di luar. Jadi dx pasti a, b ya, dari a sampai b. Ya, kita tulis di sini a sampai b. Ini a. Kemudian yang ini b ya. Nah, yang di dalamnya baru deh G1X dan G2X. dy dx. Jadi bentuk integralnya mengikuti bagian luar adalah batas-batas yang konstan. Kayak gitu. Jadi ini dx, batas konstannya di luar. Ada yang mau tanyakan kira-kira 1E? Cukup jelas? Cukup jelas beneran? Untuk yang FG, HI, kita skip dulu karena bentuknya adalah koordinat polar ya. Oke, berarti kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Nih, perhatikan soal nomor 2. Daerah R-nya adalah daerah bentuk persegi panjang ya. Bahkan mungkin persegi ya. Persegi X-nya di antara 0 sampai 3 dan Y-nya dari 1 sampai 4 gitu ya. Dan yang diminta adalah integral untuk fx, yda dengan f dengan fungsi berikut. Nah, bentukannya yang berbeda itu adalah bagian sini ya. Y-nya yang dipisah. Nih. Jadi Y di antara 1 sampai 3 itu fx Y-nya 3. Untuk Y 3 sampai 4 fx Y-nya 2.
Gimana bentuk integral dari nomor 2A? Nah, bentukannya di sini aku tulis ya, bentukannya adalah 0 sampai 3, 1, 3, 3 tadi ya. Untuk 1, 3 fungsinya berubah jadi 3. Untuk yang 3 sampai 4, fx y-nya berubah jadi 2. Kayak gitu. Nah, mungkin boleh dihitung langsung sama kalian. Bentukan integral 3dy itu adalah 3y ya. 3y masukin batas 1 sampai 3 jadinya 6 ya. Kemudian yang ini 2, integral dari 2dy itu adalah 2y. Masukkan batas 3 sampai 4 jadi 2, berarti ada 6 tambah 2 8 gitu ya. Iya, kalau itu 6 tambah 2 8. Kemudian mana nih? Kemudian untuk batas luar 0 sampai 3 gitu ya. Ini 8. 8, kemudian kita masukin batas luar, integral 0 sampai 3 dari 8 dx gitu. 8 dx berarti 8x, 8 dikali batas atas 3 dikurang 8 dikali 0, jadi 8 kali 3. Berarti nilainya adalah 24. Gimana? Kebayang nggak kira-kira? Ada yang mau tanyakan soal nomor 2A? Jadi ini sebenarnya integralnya aja ya yang dipisah. Jadi bagian dy-nya fungsi fx-nya yang berubah. Apalagi di sini kan fungsinya fungsi konstan ya. Jadi integral dari fungsi konstan cenderung lebih mudah. Oke? Ada yang mau tanyain nomor 2A? Cukup jelas? Atau sebenarnya kalau kita lihat ini bentukannya lebih simpel, berbentuk ini ya, kotak dengan 3 di sini. Jadi ya 3 kemudian dikali dengan batas x, berarti ada batas y itu adalah 2 ya. Batas y x itu adalah 3 gitu kan. Kemudian untuk yang bagian ini batas y-nya adalah 1, batas x-nya adalah 3, berarti 2 dikali 1 dikali 3. Nah, gitu. Jadi jawabannya adalah 24. Karena dia masih fungsi yang konstan gitu. Jadi bentuknya kotak-kotak aja. Kurang lebih kayak gitu. Nomor 2A ya. Ada yang mau tanyain kira-kira 2A? Cukup jelas? Oke, mungkin boleh dicoba 2B, jawabannya berapa kira-kira? Kalau 2B, karena di sini kan X-nya berbeda ya, 0 sampai 3, 0 sampai 2, 2 sampai 3. Kira-kira bentuk integralnya seperti apa? 2B dicoba mungkin 3 menit ya, atau maksimal 5 menit. Nanti kita lihat bareng-bareng di Teams ya. Di sini aku udah tulisin postingan tutorial 9. Kalian bisa masukkan jawaban kalian di sini, nanti kita bisa cek bareng-bareng. Oke? Untuk nomor 2B. 2B. Ya. 5 menit dari sekarang silahkan dicoba. 2B. Gimana?
Udah ada yang bisa coba? Oke? Gimana yang lain? Oke, 10 ya. Kalau yang lain gimana nih? Benar nggak 10 kira-kira? Jadi nih sebenarnya bisa kita tulis dalam bentuk 2, gimana nih? 2 dalam kurung yang ini ya, bagian yang baris pertama 2 kali 3 kurang 0, 2, 3 lagi ya. 2 kurang 1 berarti 1 ya. Kemudian ditambah dengan baris kedua, fungsinya adalah 3, kemudian X-nya dari antara 0 sampai 2, berarti kita kali 2, kita kali 4 kurang 2 jadi 2. Kemudian min 4 ya, di baris ketiga nih min 4 dengan batas-batas X-nya di antara 2 sampai 3, berarti 1 ya. Y-nya dari antara 2 sampai 4, berarti ada 2. Nah, kalau kita tulis hitungannya ya, 6 ditambah 12 ya, dikurang 8. Ya, makanya nilainya jadi 10. Gitu. Kebayang nggak kira-kira ya? Nah, ini. Jadi 2 di sini yang bagian ini ya. Kemudian yang bagian baris kedua yang ini
Di baris ketiga min 4. Ditambah di sini min 4. Maka kita peroleh langsung deh sama dengan. Karena bentuknya kurang lebih ini adalah bentuk kotak gitu ya. X-nya 3 berarti alas panjangnya, lebarnya 1 ya. Dari 1 sampai 2 berarti lebarnya 1, tingginya adalah 2. Makanya kita tulis panjang kali lebar kali tinggi ya. Ini kayak gitu. Jadi kalau ditotal-totalin, totalnya adalah 10. Kalau mau bikin bentuk integral, berarti 1 sampai 2, ya kita lihat nih batas yang mengcover kedua-duanya. Kayak gitu. Jadi masing-masing nih 03, 1712, 0224 gitu ya, 23 sampai 24. Kayak gitu. Gampang ya harusnya ya. Selain ini aku lihat ada jawaban dari apa lagi nih? Anastasia. Sama ya, Anastasia 10 juga karena bentuk integralnya yang ngikutin aja nih. Batas-batasnya. Ada masalah berarti kira-kira? Untuk 2B? Ada masalah? Nggak ada? Nggak ada ya? Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, dia bilang partisi persegi panjang. XY itu dari 1 sampai 7, kemudian 2 sampai 6, ke dalam 6 persegi panjang berukuran 2 kali 2 untuk fungsi berikut ya. Fungsinya adalah fxy itu adalah 2x tambah 3y kurang 2. Nah, dia diminta untuk membuat partisi ya. Tentu aja kalau misalkan di satu variabel partisinya berbentuk persegi panjang gitu kan ya. Partisi-partisi yang hanya dalam satu variabel. Jadi kayak hanya untuk x doang. Sementara ini bentuknya adalah xk, yk gitu ya. Jadi titik-titik kumpulan titik yang berbentuk daerah kayak gitu. Kalau kita lihat mana ya? Misalkan kita lihat di sini, oh ini. Kita lihat nih daerahnya. Ya, tadi X, batas X-nya adalah 1 sampai 7 ya. Kemudian batas Y-nya itu di antara 2 sampai 6. Ya, batas Y-nya ada di 2 sampai 6. Ya, ingat nggak soalnya tadi? Ya, X-nya 1 sampai 7, Y-nya 2 sampai 6. Yang ini. Dan dia bilang berbentuk 6 persegi. Jadi daerah yang ini kita bentuk 6 persegi. Dengan pusat masing-masing yang ini. Di titik 2,3 berarti X1, Y1 di sini ya. Kalau kita tulis di sini, katakanlah, ini mana nih? Oh, susah ya, ribet ya kayaknya kalau kita tulis di sini. Jadi kita tulis di sini X1, Y1. Nah, begitu juga dengan yang ini kita tulis sebagai X2, Y2. Nah, tadi karena mana ya? X2, Y2. Begitu juga dengan ini X3, Y3, X4, Y4, X5, Y5 dan X6, Y6. Jadi ada 6 daerah katanya tadi yang punya masing-masing berbentuk kotak persegi berukuran 2 kali 2. Nah, titik-titiknya yang akan kita pakai. Jadi X1, Y1 titiknya adalah 2,3 gitu ya. X2, Y2 titiknya adalah 4,3. Begitu juga dengan X3, Y3 titiknya adalah 6,3. Itulah yang akan kita masukkan ke fungsi yang tadi. Fungsinya tadi adalah 2x tambah 3y kurang 2. Yang ini. Jadi nanti ada penjumlahan dari 2x sama 3y min 2 ya. Kita tulis nih misalkan. Fx. Mana nih? Fx, y 2x plus 3y, mana ya? Agak susah nih. 2x plus 3y min 2. Gitu kan? Min 2. Nah, nanti kita tulis bentukannya adalah F
Yang ini ya. F dari titik yang ini. 2,3. 2,3 ditambah dengan F di 4,3 ya. 4,3 ditambah lagi dengan titiknya 6,3 yang ini ya. 6,3. Yang mana nih? Salah. 6,3. Kemudian ditambah lagi dengan titik yang di atas itu adalah 2,5 ya. F 2,5. Kemudian ditambah lagi dengan F 45. Ditambah lagi dengan F dari 6,5. Nah, ini. Dan ini belum cukup ya, karena dikali dengan A ya. A-nya itu adalah persegi berukuran 2 kali 2. Berarti dikali dengan 4 di sini. Jadi ini dikali 4. 4-nya itu adalah DA. Daerah masing-masing arsirannya itu. Kita ambil titik tengah tadi. Ini bisa dihitung ya, masing-masing bisa dihitung. F23 ini kurang bagus ya, ditambah sini. F23 berarti kita substitusi X-nya 2, Y-nya 3 gitu kan. Berapa nih kurva ketinggiannya? F4,3 juga kita substitusi X dan Y-nya. Kebayang kira-kira maksud dari soal nomor 3 itu? Kebayang? Ya? Ada yang mau tanyain? Kira-kira? Nggak ada? Kalau dihitung langsung, mungkin boleh dihitung ya. Kira-kira jawabannya berapa? Untuk yang 3A, boleh yang lain cobain juga untuk kasus 3B. Jadi kira-kira jawaban akhirnya berapa? Nanti kita lihat bareng-bareng. Yuk, coba yuk. Rasa-rasanya sih aku dapetnya 108. Bener nggak kira-kira 108? Jadi ini kalau kita tulis, berarti 2 kali 2, 4, tambah 9, kurang 2, berarti ada berapa? 13 dikurang 2, 11 ya. Kemudian ditambah lagi dengan ini, kalau X-nya 4, berarti 8, ditambah 9, kurang 2, berarti ada 15. Kemudian F63, itu kita punya 12 tambah 9 kurang 2 berarti ada 19 gitu ya. 19. F25 itu nilainya adalah 17 ya. F65 F25, F45 kita punya 8 ditambah 15 kurang 2 ya. Maka jawabannya adalah 21. Kemudian kita punya juga F65, berarti ada 12 ditambah 15 kurang 2 gitu ya. Dapatnya adalah 25. Jadi kalau kita totalin, ini adalah 108. Gitu. Oke? Ada yang mau ditanyain? Ada yang bingung? Kak, kalau itu nggak dikali 4 lagi. Oh iya, belum ya? Jadi 432. Betul. Kali 8 ya. Kali 4.
kali 4, berarti jawaban akhirnya adalah berapa? 432, Kak. 432. Gitu ya. Jadi sigmanya itu adalah 432 untuk kasus yang ini. Kayak gitu. Ya, gampang kira-kira? Jadi mau nanti soal Riemann, ya mungkin judulnya aja yang nyeremin ya. Di Riemann untuk 2 variabel. Tapi sebenarnya kalau kita lihat lagi daerahnya, plot daerahnya tadi ya. Ini plot daerah. Kalau kita udah plot daerah, kita bisa ngambil titik tengahnya ya dari persegi itu. Dari situ kita bisa hitung masing-masingnya. Oke. Boleh nih dicoba juga untuk nomor 3B ya. 3B mungkin boleh dicoba. Nilai akhirnya berapa? Kira-kira. 432 kita hapus dulu. Ya, ini 432. Nah, kira-kira yang B berapa nih kira? Dapatnya berapa? Boleh ditunjukin jawabannya? Ya, dapat berapa? Jadi ini kalau kita hitung langsung bisa ya, titik-titik yang tadi ya, titik-titik 2,3, 4,3 tadi ya. Kemudian 6,3. Titik satu lagi ada 2,5. Kemudian ada 4,5. Dan yang satu lagi adalah 6,5 ya. Ini titik XY-nya. Gitu. Berapa kira-kira? Ada yang udah dapat? Kalau kita hitung, oh iya, oke, udah ada Prabardaru ya. Prabandaru. Oke. Minus 720. Minus 720. Kalau enggak salah berarti benar ya jawabannya ya. Ya, ini titik-titiknya udah ya. Oke. Ada yang samaan? Minus 720? Ih, tempel ya. Oh, ini pakai tip X yang itu ya. Minus 720. Oke, yang lain boleh dicoba ya. 700. Oke. Kita lanjut. Lanjut ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 nih cenderung gampang ya, karena kita
melihat daerah G yang diintegralkan pada daerah R1, yang ini ya, dapat nilainya udah ada, R2-nya udah ada, dimana kalau kita lihat nih, untuk batas-batasnya ya, R1 itu dari 0 sampai 3, 0 sampai 2, kemudian R2-nya 03, 26. Sementara R3 adalah 03 sampai 06. Berarti R3 bisa ditulis sebagai R1 ditambah R2 ya. Terus nih. R3 itu sama dengan R1 ditambah R2. Jadi bentukannya, integralnya pun untuk daerah R3 itu bisa ditulis sebagai integral dari R1 R2 R1 ditambah dengan batas integral untuk R2 kayak gitu. Ya. Boleh dicoba dulu 5 menit ya. Nanti kita komentari jawaban kalian. Yuk, 4 yuk. Kira-kira hitungannya berapa nih kira-kira? Ini jadi ketahuan ya, nanti GXY itu adalah X-nya dari 03, Y-nya adalah 26, nanti ketahuan. R1 tambah R2-nya. Udah? Tapi integral R3 untuk 2 itu jadi lebih gampang ya. R3 untuk 2 itu adalah 2 kali 3 kali 2 ya. Karena kan delta X-nya 3, delta Y-nya 2. Integral R3 untuk 2dA itu adalah 2 kali 3 kali 2. 12. Nah, kalau 3GXY gimana? 3GXY dari R3. Kira-kira nulisnya gimana? Ada yang udah? Udah? Jadi ini kalau simpelnya kita bisa tulis 3 gitu ya. Kemudian dikali dengan 3 ditambah 4 gitu. Terus ditambah dengan 2 dikali dengan delta X-nya adalah 3 dikali dengan delta-nya adalah 2. Maka jawaban akhirnya adalah 21 tambah 12. 33 ya. Kayak gitu. Tahu kenapa? Kalau ada yang bingung, tanyain ya. Ini karena nggak pakai pen tablet, jadi nulisnya agak susah. Jadi harus deskriptifnya harus mudah dipahami buat yang lain. Gitu. Kalau skip sedikit mungkin akan bingung. Oke?
Gimana? Gampang ya? 4. Tapi belum ada nih yang menunjukkan jawaban. Nggak ada komentar kira-kira? Oke. Kita lanjut ya. Nomor 5 nih yang aku kuning-kuningin nanti bakal jadi PR ya. Nomor 5 disimpan dulu buat dijadiin PR. Nomor 6 kita coba ya. Nomor 6 silahkan dikerjakan dahulu. 6 yang mau kita kerjakan adalah 6B ya. 6B satu lagi sebenarnya yang mau dikerjakan adalah 6A. 6A, 6B. Boleh nih 6A, 6B dicoba dulu. Soalnya yang bakal jadi PR itu gampang ya, 6A ya. Nggak usah deh 6A. Kita cobanya 6B dan 6D. 2 soal ya. 6B dan 6D dicoba dulu 5 menit. Nanti kita lihat jawabannya di kolom komentar. Jadi ada 35 mahasiswa di sini. Ya, setidaknya 5 orang lah ya. Minimal untuk bisa menunjukkan jawabannya. Jadi ketika kita mengintegralkan Y terhadap DY gitu ya, X-nya dianggap konstan gitu ya. Ketika nurunin integralin terhadap X, berarti Y-nya dianggap konstan. Boleh dicoba dulu 6B dan 6D yang berwarna biru. Waktunya 5 menit. Jadi sampai jam 16.53 ya, 52. Kita cek jawabannya, kita bahas bareng-bareng. Oke.
Oke, udah sampai mana ini? Siapa yang salah upload? Gimana nih? Benar nggak? Sania salah upload. Siapa lagi nih? Ada Fairuz Zoya. Y kuadrat sin X ya. Sania Y kuadrat sin X juga. Oke, ini soal nomor B ya, 6B. Kalau kita integralkan terhadap X, berarti Y kuadratnya dengan konstan ya. Ini sin-nya berubah. Integral sin, min ya, ini min. Oke, min-nya nyempil. Min cos X, 0 sampai pi per 2. Kita masukkan pi per 2, berarti cos pi per 2, 0. Min cos 0, masukin 0. Tambah ya, dikurangin di sini jadi min kali min plus. Jadi Y kuadrat, DY sepertiga Y pangkat 3, 0 sampai 2, berarti 2 pangkat 3 per 3, 8 per 3. Oke, 8 per 3. Ada yang punya jawaban lain? Masih gampang ya, ini tetap juga 8 per 3. Oke, bagaimana dengan 8D? Ada yang udah coba kira-kira? Sorry, 8. 9 ya. 6, sorry. Ini 6B dan 6D. 6B dan 6D. Tadi baru 6B ya. 6B udah, 6D yang belum ya. Oke, ya nggak apa-apa Sania. 6D, ada yang udah coba? Ya, 6D, ada kendala kah? Jadi kalau kita integralkan terhadap X, berarti ini dianggap akar X sesuatu gitu ya. Akar X sesuatu. Oke. Raven nih. Duh, Raven, kalau kamu bikin kuis kayak gini, tulisannya bisa aku salahin loh. Karena sudah menyakiti mataku, susah bacanya nih. Maaf, Kak. Lebih suka pakai pensil. Suka pakai pensil, tapi Iya, Kak. ini warnanya nggak jelas nih. Kalau Boleh, Raven? Ceritanya sedikit. Kenapa, Kak? Cerita jawabannya, gimana cara ngerjainnya?
Jadi kan pertama dari yang kelihatannya itu lebih mudah diintegralkan kepada terhadap X dulu gitu, biar Y di depan bisa hilang. Jadi diintegralkan terhadap X, didapatkan 2/3 akar dari XY plus 2, habis itu dipangkat 3. Ada Y-nya nggak sih? Kenapa, Kak? Ada Y-nya nggak sisa? Diintegralkan terhadap X dulu, Kak. Jadi dari Ah, nggak ada, ini nggak ada sisa. Y-nya ya, yang depan hilang. ya nanti dari integral dari akar XY plus 2 itu adalah 2/3 akar XY plus 2 pangkat 3 per Y ya sebenarnya ya. Ya, Jadi nanti Y sama Y-nya hapus gitu ya. Y per ya. Y-nya habis. Oke. Terus? Substitusikan 1 sama 0-nya, X-nya menjadi 1 sama 0 gitu. Mm-mm. Nanti didapatkan yang di dalam itu, 2/3-nya dikeluarin, jadi akar dari Y plus 2 pangkat 3 dikurang akar dari 2 pangkat 3. Mm-mm. Habis itu itunya diintegralkan terhadap Y. Oke. Nanti yang akar dari Y plus 2 pangkat 3-nya itu menjadi 2/5 akar dari Y plus 2 pangkat 5. Mm-mm. Sama yang akar dari 2 pangkat 3 itu jadi dikaliin Y aja. Karena dia konstan ya. Ya. Lalu disubstitusikan Y-nya 1 sama 0. Mm-mm. Kayaknya yang salah ada itu. Yang kedua seharusnya itu minus. Minus? Apa ini? Kan 4/15 akar 3 pangkat 5 yang kiri. Aduh, Ya. maaf. Habis itu yang kedua 4/15 akar 2 pangkat 5. Habis itu satu lagi kalau nggak salah minus juga. Iya, minus akar 2 pangkat 3 aja ya. Ya, Oh ya, koefisiennya yang di depan 2/3-nya boleh dimasukin. 2/3 akar 2, berarti dikurang ya ini ya? dikurang, Kak. Jadi salah di situ saya. Oke. Terus? Habis itu pangkat 5-nya masukin ke dalam, terus dikeluarkan lagi. Ujung-ujungnya dapat yang nilai di bawah. Ini ya, Jadi, dikurang. jadi itu seharusnya minus 36/15 jadi 12/5. Oke, oke. Minus 12/5 akar 2. Nih ya. Kegedean. Oke, ini berarti ada sedikit perbaikan ya. Di hasil akhirnya ya. Ya, Kak. Oke. Ada yang mau tanyain terhadap Prof. Fen? Nggak ada? Ini harusnya kemana tadi? Yang ini minus ya. Yang ini harusnya minus. Itu doang sih. Ini jadinya mana? 4/3 akar 2. Ini sama yang ini. Berarti harus diperbaiki lagi. Jadinya berapa nih? Min 16/15 kurang 4/3 akar 3. Akar 2. Jadinya berapa di sini? 36/15. Kak. 36 Min 36/15. 36 ya. Oke, 36. Atau 12/15. Iya. 12/5. Benar 36. Oh ya, 20 tambah 16 ya, 36. Oke, oke. 36/15 akar 2. 12/15. 12/5 kayak kirinya. Iya, 12/5. Ini juga 12/5 ya ujung-ujungnya ya? Ya, Kak.
12/5 akar 3 kurang akar 2. Boleh juga kayak gitu ya. Ya, Kak. Oke, yang lain gimana? Apakah sama? Sama Kak. Oke, gampang ya. Masih gampang nih. Raven, ada lagi nggak? Farizoya tadi. Oh, belum ada lagi ya. Ayo, harus dicoba ya. Kita lanjut ke nomor 7. Ada 7, ada 8. 8 ini dulu ya, kita simpan dulu. Nomor 7 dan nomor 9A. Jadi ada soal nih, 7 dan 9A. Boleh dicoba dulu dua soal ini. Nomor 8 ini kita jadiin PR ya, yang kuning PR. 7 dan 9A kita kasih waktu 5 menitan untuk mengerjakannya. Ya, nanti kita bahas bareng-bareng. 7 dan 9A. Jadi jam 17.08 kita bahas bareng-bareng. Yuk, dicoba. Kalau ada yang bingung boleh ditanyain ya. Ya, ada kendala 7, 9A. Ini kayaknya ada yang pernah kita kenal ya, integral yang sering kita kenal sepertinya. Bentukan yang 7 ini. Yuk,
Ada kendala? 7? Lebih enakan pakai DY DX atau DX DY dulu? Ayolah. Jadi ada yang ingat integral dari sesuatu yang nilainya itu adalah tan inverse ya. Itu yang bakal kita pakai bentuk yang ini. Bentuk dari tan inverse itu adalah integral boleh dicoba dulu. Ya, tan inverse itu adalah integral dari 1/x kuadrat plus 1 dx gitu ya. Tapi di sini kita punya nanti boleh dicoba. Kalau kita pakai dx dy itu akan lebih mudah dibandingkan pakai dy dx gitu ya. Kenapa kalau pakai dy dx kita akan punya ln di sini. Sementara nanti integral ln ya mungkin bisa ada yang gampang, ada yang sulit. Kalau kita pakai dx dy berarti kita integralkan dulu bentuk ini. Bentuknya similar atau mirip dengan integral dari nilai yang integralnya adalah tan inverse kayak gitu. Ya, boleh dicoba dulu. Udah sampai mana kira-kira? Butuh bantuan di mana?
Mana kira-kira yang lebih mudah untuk dikerjakan? 7 dan 9A, boleh dicoba. Kalau ada yang terkenal, boleh tanya. Yuk, gimana? Ya, coba yuk. Belum ada yang mau ngerjain? Yang udah selesai? Ada kendala kira-kira? Ada masalah? Nggak ada? Tapi belum ada nih. Gimana nih? Ayo. Gimana? Ya, gimana ya? Ada yang udah pernah coba pakai DXDY? Gimana jawabannya? Ya, ingat nih, kalau misalnya kita pakai DX, min 1 sampai 1, ingat nggak fungsi ganjil, fungsi genap?
Ngaruh nggak ya kira-kira? Ngaruh ya. Kalau min 1 sampai 1 nih, kalau di sini adalah fungsi ganjil, maka kita bisa tulis integralnya menjadi apa? Raven nih, oke. Mana Raven? Kita lihat ya. Oke. Ya, ingat ya, kalau dia fungsi ganjil, diintegralkan dari min 1 sampai 1, dia pasti akan saling habis. Jadi nggak perlu diapa-apain, langsung dapat 0 gitu. Sementara kalau fungsinya genap, baru 2 kalinya. Gitu ya. Itu yang harus, ya ngapain capek-capek. Tapi kalau kita nggak paham ya materi semester 1 ya, fungsi ganjil dan fungsi genap dalam integral itu sangat berpengaruh sekali gitu ya. Maka kita peroleh jawabannya untuk nomor 7 itu sama dengan 0. Ya. Karena integral 0 juga ya. Integral 0 juga 0. Oke. Gimana yang lain boleh? Biar nggak itu terus yang ngerjain, berarti yang lain terkendala nih. Yang terkendalanya yang mana? Kayak gitu. Jadi kalau Perbandaru XY karena diintegralkan terapi, X-nya dikeluarin aja gitu ya, karena dia dianggap sebagai konstanta. Oke, sampai di sini. Oke. Nah ya. Razak nih, wajah baru nih. Boleh Razak cerita sedikit nomor 9? Gimana Razak? Ya, Razak mau cerita? Ya. Ya, boleh. Gimana? Sama kayak yang lain sih Kak, cuma di sini kita terhadap D-nya terlebih dahulu. Di X-nya. Sikap X sama 1 kayak Y-nya gitu Kak. Ya, boleh nih. Ini kasih sama dengan ya di sini ya. Razak ya, supaya jelas ini tuh hubungannya sama ini memang sama dengan gitu. Jadi bukan cuma kumpulan integral-integral aja dalam satu kertas ya. Oke Kak. Oke. Jadi ini integral XY, karena ini diintegralkan terhadap Y, maka dia jadi setengah XY kuadrat gitu ya. Yang disubstitusikan nilai Y-nya ya. Y di X tambah 1 dan Y sama dengan 0. Kemudian bentuk dari dalam, ya udah ada tinggal satu variabel dalam X semua, baru diintegralkan dalam X, kayak gitu. Ya, bentuk integral biasa, ngitung integral biasa, substitusi nilai akhir di X2 dikurang di X1. Maka jawaban akhir harusnya sih ini, kalau bentuknya pecahan mungkin akan lebih jelas ya, bisa ngebandingin sama jawaban dari Prabandaru. 119 per 24 ya. 19 per 24. Sama kayak Anastasia juga. Oke, ada kendala untuk 9A? Nggak ada? Tadi ya, untuk yang nomor berapa ini? Nomor
7 ya. Kita tanpa menghitungnya lebih jauh, sebenarnya kita tinggal lihat apakah fungsinya genap atau ganjil. Dan kenapa kita bisa curiga? Karena bentuknya memang kalau kita pakai integral biasa, ribet lagi. Ada bentuk dari tan inverse ya yang bisa kita kenali. Cuma sebelum kita sejauh itu melangkah, kita lihat aja. X-nya dari min 1 sampai 1. Wah, harus curiga nih. Fungsinya ganjil apa genap? Karena kalau misalkan fungsinya ganjil, ya pasti nilai integralnya bakal jadi 0. Oke. 9B nanti akan diserahkan sebagai PR ya. Kita lanjut ke nomor 10. Nah, 10 nih. Mengubah urutan pengintegralan dari integral berulang. Jadi ini bentuk integralnya bisa kita ubah ya. Berdasarkan nilai yang kita punya. Ini ya, misalkan tadi kalau dy dx berarti untuk yang 10A kita punya 0 itu kecil dari x kecil dari 2. Dan satu lagi kita punya 0 kecil dari y kecil dari 2x ya. Dan bentukan ini kita bisa berubah gitu ya bentukannya. Kita bisa ubah bentukannya menjadi x-nya itu dalam y dan y-nya itu dalam konstanta kayak gitu. Jadi kebayang integral daerah yang ini ya yang kita highlight ya. Y yang kurang dari 2x gitu. Kalau y yang kurang dari 2x ya ini secara tidak langsung kita tulis di sini misalkan mana ya? Y yang kurang dari 2x itu bentuknya kayak gimana? Kita kontrol new ini. Oh, sorry. Ini kita Y yang kurang dari 2x, berarti grafiknya yang kita tulisnya di sini ya. Kita hapus dulu. Yang ini kita hapus dulu. Y kurang dari 2x, berarti kita ambil grafik yang ini ya. Y kurang dari 2x. Y sama dengan 2x, berarti x1 nilainya Y-nya 2 ya. Nah, grafiknya kurang lebih seperti ini ya. Nah, grafik ya, bentukan dari Y sama dengan 2x. Kayak gini. Nah, Y sama dengan 2x, tapi kita butuhnya yang kurang gitu ya. Berarti daerahnya adalah yang kita uji aja, misalkan titiknya 2,0. Y kurang dari 2x. Berarti kalau misalkan Y-nya 0, X-nya 2 masih memenuhi ya. Berarti daerahnya yang ini. Kemudian dari kita lihat dari gambar tadi, dari grafik yang ini, X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya di bawah ya. Berarti dari 0 sampai 2 kita tulis daerahnya adalah yang ini. Nah, 0 sampai 2 gitu. 0 sampai 2, kemudian grafik yang berada di bawah Y kurang dari 2X. Nah, bentukan ini bisa kita bentuk lebih ini ya. Tadi, kalau kita tulis lagi tadi, kalau tadi dia bilang 0 kurang dari X kurang dari 2, kemudian 0 kurang dari Y kurang dari 2X ya. Bentukan ini bisa kita tulis dalam bentuk lain apa? Berarti Y dulu ya. Y di antara 0 sampai 4 berarti kan? 0, Y, 4. Sementara X-nya gimana? X berarti sama dengan X sama dengan Y per 2 ya. Kita lihat nih, X-nya disapu dari apa? X-nya disapu dari Y per 2. Y per 2, sorry. Y per 2 kurang dari ini. Dan yang terbesar daerah X-nya itu adalah 2. Kebayang nggak kira-kira? Jadi bentuknya daerah yang ini itu akan sama dengan Y dari 0 sampai 4 dan X-nya di antara Y per 2 sampai 2. Jadi integralnya nanti berubah.
0 sampai 4, Y per 2 sampai 4, Y per 2 sampai 2, dx, dx, dy. Kayak gitu. Ada yang bingung kira-kira? Daerahnya yang ini ya, daerah yang diarsir kayak gitu. Kak mau tanya Kak, Ya, ya. kira-kira ada nggak cara supaya mendapat jawabannya tanpa harus digambar? Menurut aku sih yang lebih gampang memang digambar. Karena kalau nggak digambar nanti jadi salah paham. Oke Kak, terima kasih Kak. Ya, memang grafik itu penting sekali ya. Jadi kalau di sini sih menurut aku nggak ada yang susah. Kalau grafik Y, X sama dengan Y, X sama dengan Y kuadrat, mau nggak mau kita harus gambar ya. 10B, 10C nih. Intinya sih daerahnya aja. Nggak perlu sketsa yang gimana banget. Tapi ya daerahnya aja. Gitu. Oke? Oke Kak. Boleh dicoba nih. 10. Kita coba ya. 10C boleh dicoba. 10C. 10C boleh dicoba dulu. Nggak bisa ya? C dicoba dulu. Kira-kira bentukan lain dari ini gimana? Jadi ini tadi X-nya di antara 0 sampai 1. Kemudian Y-nya di 1 sampai E pangkat X. Ya. Ini akan sama dengan apa? X-nya 0 sampai 1, Y-nya dari 1 sampai E pangkat X. Di sini sebenarnya kalau kita lihat langsung boleh ya. Ini boleh dicoba 1 Y sampai E ya. E. Kemudian yang X-nya itu di antara, boleh dilihat dulu. X-nya len Y. Nah, Kiki pertanyaannya adalah, ini X-nya gimana? Ada yang mau, boleh disebutin langsung kalau ada dapat? Di atasnya len X, len Y, atau di bawahnya yang jadi len Y. Nah, itu bakal jadi mempengaruhi ya. X-nya di antara sesuatunya, len Y-nya taruh di mana nih? Di atas atau di bawah? Di bawah ya Kak? Di bawah? Ya, kita harus tahu dulu nih, Y kecil dari E pangkat X, itu di mana posisinya? Maksudnya Kak? Grafik dari Y sama dengan E pangkat X. Ya, ini terpaksa tulis di sini ya. Grafik Y sama dengan E pangkat X itu gimana? Tulis ya. Y sama dengan E pangkat X. Nah, ini ya. Ini kita hapus dulu nih. Nah, ini grafik Y E pangkat X ya. Terus kita punya X-nya di antara, mana tadi gambarnya?
X di antara 0 dan 1. Berarti kita ngambilnya yang daerah yang nah ini 0 sini ya. Kita punya dari 0 sampai 1. Gimana nih? 0 sampai 1 berarti 0 sini ya, daerahnya sampai sini. Kebayang nggak? Ya, Kak. Oke. Nah, berarti daerahnya di bawah apa yang di atas? Di bawah ya. Karena kita maunya Y kurang dari E pangkat X. Nah, kalau kita mana nih kita tulis lagi ya. X 0 kurang dari X kurang dari 1 dan satu lagi 0 1 ya. 1 Y E pangkat X. Berarti ini ada yang salah nih. Y-nya dari 1. Berarti kita ngambilnya kita coba perbaiki sedikit. Segmen tambahin lagi nih daerahnya ya. Sini. Kita pindahin dulu nih. Daerahnya itu adalah yang segitiga ini. Ya. Maka bentukannya kalau kita mau bentuknya diubah mana nih? Jadi kalau mau diubah bentukannya jadi Y-nya dari mana dong? Dari bawah berarti 1 ya. 1 sampai E ya. E pangkat 1 di atas. Karena nggak nyampe 3. Kemudian X-nya dari mana kira-kira? X-nya dari kiri. Berarti mulainya dari 0 ya. Dari 0, X-nya dari E pangkat ln X, ln Y, ln Y, karena grafik paling kiri dari X itu adalah ln Y, grafik paling kanan kita lihat itu adalah garis X sama dengan 1. Kebayang kira-kira? Ya, Kak. Jadi batasnya integral 1 sampai E, integral ln Y sampai 1, dx, dy, kayak gitu. Jadi ini ngaruh banget nih daerahnya. Kalau kita nggak tahu daerahnya, kita bisa salah nih X-nya, rentang dari X. Kebayang? Ya. Oke. Ya, boleh nih dicoba satu lagi soal mumpung masih ada waktu. Mana nih kita coba hapus dulu. Mumpung ada waktu, dicoba 14 ya. Kita boleh coba nih 14. Daerah S-nya adalah daerah yang diarsir. Berarti ada 3 daerah ya. Ini atas bawahnya untuk dari min 2 sampai 0 itu berbeda. Atas bawah untuk dari 0 sampai 1. Boleh dicoba dulu nomor 14, satu lagi soalnya. 14 ya. Oh, 5 menit ya, kita bahas bareng-bareng nanti. Daerah integralnya akan ngaruh dari kalau kita mau pakai dx berarti dx dy gitu ya, berarti x dalam y semua. Atau mau pakai dx dy dx berarti y dalam x gitu. Grafiknya yang kita patokkan kalau y berarti dari bawah ke atas, kalau x berarti dari kiri ke kanan. Kayak gitu. Yuk dicoba 14 ya. Grafiknya udah ada, tinggal membuat batas-batasnya. Yuk, nomor 14. Ini kalau mau pakai X-nya dari min 2 sampai 0, berarti ini min 2 X 0. Satu lagi adalah apa nih?
Berarti Y atas kurang Y bawah ya. Y atasnya grafiknya apa ini? Ini ya. Y sama dengan min X plus 2. Berarti kalau dari min 2 sampai 0, kita ambil atasnya adalah min X plus 2. Min X plus 2 itu kecil dari Y, kecil dari X kuadrat. Karena, sorry. Yang di bawahnya X kuadrat, kebalik. X kuadrat di bawah, berarti Y di antara X kuadrat sampai min X plus 2. Ya. Sementara yang satu lagi untuk 0 sampai 2, kita punya grafik Y-nya atasnya adalah min X plus 2, yang bawahnya adalah X. Y sama dengan X ya, berarti X kecil dari Y, kecil dari X, min X plus 2. Min X plus 2. Nah, itu ya. Kita lihat grafik atasnya dan bawahnya itu berbeda. Kalau mau pakai X-nya yang konstan, berarti bentuknya nanti DY DX ya. Tapi kalau mau pakai DX DY, boleh ya. Kita bisa mulai dari ini ya, titik tengahnya 0 sampai 1, 0, Y, 1. Ya, kita ambil dulu dari Y, 0 sampai 1, berarti terbatasnya di sini ya. Di sini. Gitu. 0 sampai 1 berarti X-nya gimana? X-nya berarti dari kiri. X yang ini adalah 2 min Y ya. X-nya adalah 2 min Y. 2 min Y. Kecil dari X. Nah, yang sebelah kanan adalah Y sama dengan X. Berarti ini Y. Kemudian untuk dari 1 sampai 2, kita punya grafik yang kiri adalah Y sama dengan X kuadrat. Oh, sorry. Ini ada yang salah. Y-nya yang kirinya adalah X kuadrat ya. Berarti X-nya adalah akar Y. Y ya. Nah, kalau Y-nya dari 1 sampai 2, yang kirinya adalah X sama dengan akar Y ya. Square Y. Yang kanannya adalah X sama dengan 2 min Y. Nah, ini. Betul nggak kira-kira? Nah, tinggal nanti ngitung integralnya aja ya. Ngitung integralnya, kalau kita udah punya batas DY DX dan DX DY, harusnya sih lebih gampang. Kak, itu bukannya Y-nya bisa sampai 4 ya, Kak? Oh iya, benar. Paling atas 4 ya. Sorry. Benar. Maksimal 4. Iya, betul. Tapi ini harus hati-hati ya. X-nya harus dari akar Y sampai 2 min Y ya. Karena kalau kebalik nanti malah yang di atas nanti daerahnya. Yang ini, bukan daerah yang ini. Oke, cukup jelas? Jelas, Kak. Iya. Oke. Ya, ada yang mau tanyain kira-kira? Untuk soal-soal yang di sini? Kak, misalnya kalau yang konstanta itu X, itu jadinya kayak gimana, Kak? Yang konstanta X yang ini? Yang aku tulis sebelah kiri. Oh ya, maaf, Kak, kelihatan tadi. Oke. Jadi kalau yang kiri ini konstanta dulu ya, X-nya dulu yang kita pisah ya. Berarti daerahnya yang min 2 sampai 0 dan 0 sampai, oh ini salah nih, 0 sampai 1. Karena kita nggak nyampe 2 ya. 0 sampai 1. Jadi min 2 sampai 0, 0 sampai 1. Min 2 sampai 0 berarti kita ngelihat grafik paling bawah ke atas ya. Yang bawah, oh ini ada yang salah lagi nih kayaknya. Yang bawahnya adalah X kuadrat, yang atasnya adalah, ya salah tulis nih, kecil. Oke. X kuadrat sampai min X plus 2.
Kemudian dari 0 sampai 1, Y-nya kiri yang bawahnya adalah X ya. Yang ini. Atasnya adalah yang tadi min X plus 2. Oke? Cukup jelas? Jelas, Kak. Oke. Mungkin hari ini sampai nomor 14 ada beberapa PR. Aku tulisin di atas. Ini ya, nomor 6C, kemudian 8 yang kuning nih. 6C, 8, ada 2 nih soalnya. 9B. Kemudian 9D. Ini ada 9D ya, berarti ada udah 5 soal. Nomor 10 kosong. Lanjut ke 11B dan nomor 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 soal? Harusnya sih gampang. Harusnya 8 ya, kita lanjutin di nomor 10D. Jadi ada 10D juga. D juga ya. Cukup jelasnya coba ditulis 5, 6C, 8, 9BD, 10D, dan 11B, satu lagi di nomor 13. Oke, ada yang mau tanyain setelah ini? Kalau enggak kita tutup tutorialnya. Belum ada, Kak. Oke. Oke deh, hari ini segitu dulu. Mohon maaf apabila ada kesalahan ya. Dengan keterbatasan alatnya aku nggak bisa coret-coret. Tapi mudah-mudahan kalian bisa paham ya apa yang aku maksud. Kita tutup tutorial hari ini. Sampai jumpa di minggu depan, insya Allah di tutorial terakhir ya. Karena kalau di minggu Lebaran kayaknya nggak mungkin buat tutorial. Jadi pastinya kita habis Lebaran nggak bakal ada tutorial. Terakhir tutorial di minggu depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Bisa. Ya.